Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dengan NIM 2012200323. Mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Septia Utami MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama, pengertian psikologi perkembangan. Yang kedua, tujuan psikologi perkembangan. Yang ketiga, ruang lingkup psikologi perkembangan. Apa yang dimaksud psikologi perkembangan? Sebelum itu, kita akan membahas pengertian dari psikologi dan pengertian dari perkembangan. Psikologi yaitu berasal dari kata psiki yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Psikologi kemudian diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas mengenai proses jiwa dan mental serta perbuatan atau tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan interaksi lingkungan dan kehidupannya. Psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui berbagai prosedur ilmiah. Orang yang melakukan praktik di dunia psikologi disebut psikolog. Para psikolog ini bertugas memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Di dalam psikologi perkembangan, kita dapat memahami berbagai perkembangan individu dan dapat mengetahui fase-fase di dalam dunia pendidikan. Dengan adanya pedoman psikologi perkembangan, maka orang tua juga akan bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa studi psikologi perkembangan pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengoptimalkan perkembangan seseorang agar dapat memberikan beragam manfaat, salah satunya yaitu memahami pola pertumbuhan anak pada tiap fasenya. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan psikologi perkembangan. Secara khusus dan lebih mendalam, terdapat beberapa tujuan psikologi perkembangan yang diungkapkan oleh beberapa ahli psikologi perkembangan. Tujuan-tujuan tersebut sejatinya mengarah pada sebuah inti yang sama, namun masing-masing ahli atau kelompok ahli memiliki fokus dan penekanannya masing-masing. Beberapa ahli psikologi perkembangan merumuskan 6 tujuan pokok yang sejatinya ingin mereka capai, yang terdiri dari: yang pertama, mengetahui transisi-transisi apa saja yang muncul pada usia tertentu, yang umum maupun khusus terkait penampilan, tingkah laku, ketertarikan, dan tujuan dari masing-masing tahapan perkembangan. Setiap tahapan usia memiliki ciri-ciri yang khas dengan perubahan-perubahan yang khas pula, baik dari sisi penampilan fisik maupun minat dan perilaku. Para ahli psikologi perkembangan ingin memahami perubahan-perubahan tersebut. 2. Mengetahui waktu atau kapan transisi-transisi tersebut akan terjadi. Para ahli psikologi perkembangan juga ingin mengetahui pada usia berapa perubahan-perubahan tersebut terjadi, seperti perkembangan aspek fisik dan motorik pada 6 bulan pertama, 12 bulan pertama, dan seterusnya. Begitupun dengan aspek perkembangan lainnya. 3. Mengetahui pencetus munculnya transisi-transisi tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi berbagai hal, baik dari faktor genetis maupun faktor lingkungan. Mengetahui bagaimana dampak transisi-transisi tersebut terhadap tingkah laku individu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu berpotensi mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan fisik dan motorik yang pesat pada usia dini dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi lebih efektif karena secara fisik dia dapat mengakses area yang lebih luas dan melakukan gerakan-gerakan fisik yang lebih kompleks. Yang kelima, mengetahui apakah transisi-transisi tersebut dapat diramalkan.
Setelah mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada individu, waktu terjadinya perubahan, dan faktor pencetus munculnya perubahan, para ahli psikologi perkembangan merasa perlu untuk mengetahui apakah perubahan-perubahan tersebut dapat diramalkan atau diprediksikan. Keenam, mengetahui apakah transisi-transisi tersebut bersifat individual ataukah universal. Psikologi pada dasarnya sangat menghormati perbedaan individual dan individual difference, di mana tidak ada satu orang pun yang sama persis dengan orang lain, termasuk terkait perkembangan individu. Perlu dipastikan bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan yang bersifat global ataukah perubahan yang bersifat individual. Pembahasan yang ketiga, ruang lingkup psikologi perkembangan. Yang dimaksud dengan ruang lingkup psikologi perkembangan yaitu apa-apa saja yang dipelajari dalam psikologi perkembangan. Secara garis besar, ruang lingkup psikologi perkembangan ada dua, yaitu yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya yang normal dan beradab. Yang kedua, psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang mempelajari segi-segi kekhususan aktivitas psikis manusia. Macam-macam psikologi khusus ada 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi pendidikan. Pengertian dari psikologi perkembangan yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikologi manusia dari masa bayi sampai tua. Psikologi sosial yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia, hubungannya dengan situasi sosial. 3. Psikologi pendidikan yaitu psikologi yang menguraikan kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.